Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi entrance-nya kita ulang lagi ya teman-teman. Mohon maaf sekali, tadi ada kesalahan teknis. Kita lagi uji coba juga tadi alat baru, tapi sepertinya belum bisa. Jadi kita sabar dulu untuk hari ini. Kita kembali ingatin kepada teman-teman bahwasanya materi kita pada hari ini akan diberikan oleh Bapak Okri. Kita akan ngobrol-ngobrol sini bareng Pak Okri, salah satu dosen Institut Teknologi Padang. Kalau kita manggilnya nggak boleh Bang Okri, kita manggilnya Bang Okri aja, jangan Pak Okri, karena Pak Okri terlalu tua sekali ya. Pak Okri ini merupakan salah satu mahasiswa dulu di Institut Teknologi Padang, alumni, dan juga menyambung S2-nya di Jepang, di UGM tepatnya, dan S3-nya merupakan di Kyushu University di Jepang. Saat ini kita akan live join bersama Pak Okri dan ngobrol-ngobrol tentang dream comes true. Jadi teman-teman yang punya mimpi jangan pernah takut untuk bermimpi, karena mimpi itu bisa dicapai oleh siapapun. Sebelum kita mulai, kita mau ingetin kepada teman-teman bahwasanya yang ingin bertanya nanti untuk pertanyaan menarik akan kita kasih hadiah. Hadiah menarik untuk 2 orang yang pertanyaannya paling menarik dan kita bacakan dan dipilih oleh panitia. Sembari menunggu bergabung Bapak Okri, kita informasikan bahwasanya Bapak Okri ini sekarang sedang berada di Fukuoka City di Jepang. Jadi sekarang kita live bersama Pak Okri langsung dari Jepang, bersama Bang Okri. Kita akan cerita-cerita gimana sih Bang Okri bisa mencapai mimpinya, sampai saat sekarang ini. Oke, bergabung, mohon maaf saya masih latah karena biasa memanggil Pak Okri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas sekali suara saya, Bang Okri? Sangat jelas sekali, Bang Umar. Ya mohon maaf ya. Mohon maaf sekali tadi ada kesalahan teknis, kita ada sedikit masalah di audio kita. Nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Ya, Bang Okri, gini, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang tema kita yang kita sematkan sama Bang Okri, yaitu dreams come true. Nah, kalau dalam bahasa kitanya kan artinya mimpi menjadi kenyataan nih. Lah, kan mantap tuh. Banyak mimpi. Banyak mimpi, nggak hanya satu mimpi loh, banyak mimpi yang akan dicapai. Nah, sekarang kita mulai dari pertanyaan pertama dulu. Bang Okri ini kan asalnya dari teknik sipil. Nah, kenapa sih milih teknik sipil waktu pertama kuliah dulu? Ada khusus nggak memilih teknik sipil? Alasan khusus. Oke, Bang Umar. Mungkin cerita ini agak sedikit panjang, tapi saya coba sedikit. Ya, diringkas ya. Sejam soalnya. Oke. Awalnya itu waktu SMA, saya itu si PMDK Teknik Pertambangan. Iya, betul. Di Universitas Sriwijaya. Dan waktu itu saya lulus, saya diterima. Tapi ketika melihat biayanya, ya cukup besar. Jadi saya berpikir ulang, diskusi sama orang tua, rasanya tidak memungkinkan. Oh gitu. Tidak memungkinkan. Jadi PMDK ya? Iya, PMDK di Teknik Pertambangan. Jadi dengan biaya yang cukup besar, saya memikirkan abang saya juga kuliah waktu itu, orang tua saya juga kuliah dari D3 ke S1 waktu itu. Jadi biayanya cukup besar, jadi setelah diskusi itu diputuskan untuk tidak mengambil itu. Terus ke SMPTN, saya mengambilnya itu farmasi. Wah, jauh sekali ya? Jauh sekali. Tidak menyambung sekali. Dan tidak lulus. Wow, iya. Di kampus negeri di Kota Padang atau di mana? Di UNAN, saya ngambil farmasi UNAN. Iya. Terus lanjut? Terus ketika tidak lulus SMPTN, om saya yang kebetulan alumni ITP, yaitu adik kelasnya Pak Rektor, Pak Hen, menyarankan untuk masuk ke ITP. Iya. Dan langsung mau ya? Ya, karena awalnya. Ya, saya mendaftar ke ITP, diantarin langsung dengan om itu. Nah, terus kuliah 2 semester di ITP. Ya, betul. Saya mencoba lagi tes IPDN. Waduh, udah coba-coba juga banyak-banyak ternyata ya. Ya, tes IPDN gagal di tes terakhir. Iya, betul. Nah, di sana saya mulai sadar. Berarti emang di ITP
Jodohnya Iya, saya. iya. Jodoh itu Pak Ukri Iya, namanya. Jodoh kan jodohnya nggak bisa saya. kemana-mana loh. Iya. Nah, begitu setelah masuk ke semester 3 itu saya mulai menemukan jati diri. Mm, 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 Jati diri saya. mm. Kan kalau kata Jad- orang, kalau jati diri itu sudah ditemukan, maka langkah kita itu bakalan lebih berirama untuk mencapai Iya, kesuksesan. betul, betul. Nah, di betul. sana saya mulai mencintai teknik sipil, Mm, 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 mm. terutama bidang mekanika tanah yang diajarkan Iya, oleh iya, iya, iya. Bapak Herman. Wow, Bapak Herman ya. Bapak Iya. Herman termasuk dosen yang favorit juga di ITP, termasuk Iya. pada mahasiswa. Ada yang 4 kali juga kuliahnya sama Pak Herman ya. Nah, dengan Pak Ukri, iya, Pak Ukri geser ke belakang dikit dong. Cemas aku lihat Pak Ukri dekat-dekat kali. Itu kan ganteng Pak Ukri. Kelihatan kurusnya. Oke, silakan lanjut Pak Ukri. Bang ya. Ukri, silakan lanjut. Jadi dengan setelah mungkin ditemukan jati diri tadi, passion tadi, saya mulai berusaha keras. Dan saya berpikir waktu itu mekanika tanah itu kan itu bidang geoteknik. Betul, betul. Nah, di sana itu saya mikir semua infrastruktur seperti bangunan, terus jembatan, itu pasti berdiri di atas tanah. Oh ya, pasti. Jadi sangat penting mempelajari tentang Ya, tanah. Pak Ukri, Jadi fokus tidak saya di mungkin, bidang ya. geoteknik. Ya pasti di tanah lah Pak Ukri, kalau Ya. di Awang Dan- rumah namanya itu kan. Dan dengan keseriusan itu, alhamdulillah saya itu selesai di 7 semester di tahun 2014 April. Waduh, cepat ya. Ya, dengan predikat cum laude. Ya, saya masih ingat tuh waktu Pak Ukri di wisuda, saya masih ingat juga. Biasanya Pak Ukri ini kalau di wisuda jadi MC terus, tiba-tiba kok dia yang wisuda. Iya. Itu langsung menekuni sipil. Apakah Pak Ukri memang target untuk langsung saya sipil nih? Kapan sih nargetin mau kuliah atau mau kerja gitu loh Pak Ukri? Maksudnya mau kita tanya. Di semester berapa mulai menargetkan gue PD mau kuliah, gue PD mau kerja aja gitu loh Pak Ukri? Iya. Semester berapa sih mulai itu? Itu mulai ketika di semester 5. Semester 5. Semester 5 ya? Semester 5 Iya, itu iya, kan iya. kita kan mata kuliahnya itu udah mendalam kan. Jadi kita udah Iya, tahu betul. arah kita itu kemana. Iya, betul. Ditambah betul, lagi betul. semester 5 itu udah ada yang masuk KP kan. Betul, Nah, betul. kita udah langsung berkecimpung di sana. Oke. Jadi memang mau Kri menentukan waktunya tuh di semester 5 udah PD itu ya. Saya akan kuliah gitu loh. Iya. Oh iya. Sudah. Dan ada rencana nggak memang ke Jepang dulu mau Kri waktu kuliahnya? Ya kalau ke Jepang ini sebenarnya tidak ada rencana juga Bang Om. Nah, jadi saya kuliah di UGM itu, saya kan setelah selesai dari ITP April. Iya betul. Jadi sebulan setelah itu saya ketemu sama pas wisuda itu saya ditawarin mau nggak ngabdi di ITP. Betul. Waktu itu menjadi dosen ya? Iya, mau nggak ngabdi di ITP. Betul, Ya setelah betul. itu saya ketemu sama Bapak Rektor dan Bapak Ketua Yayasan Pak Zulfa. Betul. Nah, di sana kami diskusi dan Bapak Rektor memberikan tantangan kepada saya. Iya. Tahun depan paling lambat udah harus pergi kuliah. Iya. Wajib ya? Wajib kuliah. Nah, Iya. di sana saya untuk menjawab tantangan itu, saya berusaha belajar dan memikirkan mau pergi kemana kuliahnya. Iya, betul. Dan alhamdulillah tahun depannya saya tes di UGM dan diterima magister geoteknik di UGM. Iya. Dan langsung diterima. Saya masih aku masih ingat nih waktu Pak Ukri masih di sini ngajar baru 1 tahun, baru kenal teman-teman mahasiswa yang baru masuk, ternyata langsung tahun depannya berangkat ke Gajah Mada ya. Gajah Mada. Nah, iya. Di Gajah Terus Mada, lanjut? saya dapat kesempatan Mm-mm. untuk apply beasiswa Max. Iya. Dari pembimbing waktu tesis, yaitu Pak Rifai.
Itu pembimbing saya waktu tesis. Iya, iya. Iya, iya, yang pernah ke ITP dulu ya? Nah, yang pernah ke ITP, yang pernah ke ITP dulu. Iya, 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 iya. Kalau masih ingat, dia memang pernah ke ITP. Iya, pernah ke ITP. Alhamdulillah, dari proses seleksi seperti itu, seleksi administrasi, terus seleksi administrasi di Max-nya itu sendiri, alhamdulillah saya lolos. Iya, iya. Alhamdulillah ya. Ternyata jalannya enak sekali ya. Gini Pak Okri, kita mau tanya juga nih gini. Bukan apa ya? Kadang kan ada orang yang canggung Pak Okri ketika dia berada. Kita cerita yang S2 dulu nanti sebentar. Iya, betul, betul. Ada orang yang canggung ketika kita berada, oh gue kampus gue nggak gitu, gue dari daerah. Ini loh Pak Okri ini kalau teman-teman tahu asalnya dari tanah datar, tepatnya di daerahnya. Dari kampung kecil. Dari kampung kecil di dekat lapangan bola. Saya masih ingat rumahnya dekat lapangan bola. Jadi Bang Okri ini memang di daerah, dan apa sih yang membuat Bang Okri pede untuk menyambutkan kuliah? Padahal di semester 5 baru kan? Ya kalau di itu, karena kan waktu semester 5 itu kan udah bertemu juga kan dengan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi lain kan. Betul, betul. Nah, di sana itu kan kita bisa melihat, mendengar omongannya, terus merenungkan kan. Ternyata betul. walaupun kita kuliah di swasta, walaupun kita kuliah di Institut Teknologi Padang, dengan bangga saya mengatakan kita nggak jauh ketertinggalan. Betul, ya. Saksi ya? Iya, saksi. Nah, iya. Itu ketika semester 5 itu kalau nggak salah, kita itu pernah ikut kejuaraan lomba beton mutu tinggi di Semen Padang. Betul. Semen Padang itu kita mengirim 2 tim. Saya itu di tim yang kedua. Iya. Nah, dan alhamdulillah kita dapat peringkat 2 dan juara 4. Saya juara 4 betul. Nah, iya. Satu tim itu terdiri dari 3 orang. Nah, di sana itu bisa jadi bahan buat saya, motivasi buat saya. Kalau kita itu memang tidak terlalu jauh ketinggalan dari perguruan tinggi yang lain. Bisa bersaing gitu bisa ya Pak bersaing. intinya. Iya, siapapun bisa bersaing asal mau gitu ya. Iya, betul. Nah, waktu itu lombanya tingkat Sumbar Rio Jambi. Iya. Nah, di sana kita Sumbar Jambi. Bahwasanya kita mampu gitu loh. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau melaksanakan gitu loh. Iya. Dulu kalau pas S2 di UGM, waktu mengenalkan diri di kampus, dengan pede dong mengenalkan diri, saya berasal dari Institut Teknologi Padang. Ya, itu pede dong. Ini maaf nih ya, apakah ada juga nih yang ITP yang mana itu gitu loh? Karena kan stereotip masyarakat kalau di luar itu ya Jawa pasti di Padang, Sumbar pastilah tahu ini kampusnya. Ada kayak gitu juga nggak kejadian kayak gitu? Ya pasti. Responnya gimana Pak Okri? Pasti seperti itu. Iya. Nah, respon Pak Okri gimana waktu itu? Waktu itu kan nanya dari kampus mana. Saya bilang ITP kan, Institut Teknologi Padang. Dan mereka pada bercanda. Iya, betul. Adik-adiknya Institut Teknologi Bandung ya. Iya, betul. Sering sekali itu terjadi di mana-mana ya. Iya. Dan saya jawab, iya, kurang lingkarannya di bawah satu. Makanya iya, betul. Iya. Karena adik itu ya lebih kecil dikit ya. Tapi betul. Kan memang tidak ada. Ya, lanjut silakan Pak Okri. Ya, tapi walaupun mereka ngomong seperti itu, ya saya tidak terpengaruh. Saya harus percaya diri. Betul. Dan alhamdulillah saya melewati pendidikan di Gajah Mada waktu itu dengan predikat kumlot. Saya lulus dengan predikat kumlot. Predikat kumlot dan langsung. Nah, di sana lagi-lagi membuktikan kalau kita dari perguruan tinggi swasta tidak jauh ketinggalan dari perguruan tinggi lainnya. Betul. Tergantung diri masing-masing sebenarnya mau mengejar mimpi atau tidak gitu loh. Iya, betul. Jadi tandanya dari pembicaraan kita dari awal tuh Pak Okri bahwasanya mimpi itu harus di-set dari awal, bukan di tengah-tengah ya Pak Okri, harus di-set dari awal, harus dikejar gitu ya. Dan tidak ada yang tidak mungkin. Iya, betul Bang Umar. Tapi kadang-kadang setiap orang itu kan berbeda. Betul. Ada yang mengalami masalah dulu, ada yang mengalami ujian dulu, baru berani bermimpi, betul. Nah. Tapi yang bagusnya gimana, Pak Okri? Berani bermimpi dulu atau cari masalah dulu? Kalau case saya ini, saya dapat masalah dulu.
Oh iya. Baru berani bermimpi ya. Mungkin teman-teman bisa jadi nanti apa juga inspirasi juga bahwasanya Iya. Pak Ukri ini Tapi kalau umumnya, kalau motivator bilang, kita harus berani bermimpi dulu. betul. Kalau motivator bilang umumnya. Tapi kalau memang ada masalah, tandanya pengeluaran masalah Pak Ukri itu positif. Nah, itu loh. Ya, betul sekali Bang Umar. Jadi bukan di jalan yang negatif pencarian masalahnya, malahan jatuh down, maka gua pasti kejar mimpi gua nih, kayak gitu loh. Iya, betul sekali Bang Umar. Jadi lanjut nih, ketika cerita S2 di UGM, ya ceritalah teman-teman di kampus, gitu, ITP adiknya ITB, ya udah itu dibawa apa? Dah cerita ke S3 ini gimana nih bisa sampai ke S3? Ceritain dong ke kita sejarahnya, karena kemarin pas Idul Fitri sempat loh hampir diceritain, tapi kita stop untuk segmen ini. Ceritain dong dari mulai kenal sama Bapak Rifai, nah gimana ceritanya? Nah, waktu di kuliah di Jogja itu kan Pak Rifai pembimbing saya. Terus di ITP kan mau ada kuliah umum. Betul. Jadi Pak Herman menghubungi waktu itu, coba tanya sama Bapak pembimbing saya, bisa nggak datang ke Padang? Oke, lanjut. Nah, terus setelah saya tanyain ternyata bapaknya itu bisa. Bapak itu mau bisa ya dan mau datang. Nah, di sana mungkin udah ini ya feeling Bu Mai tiba-tiba nelpon saya. Bu Mai waktu itu kan ketua jurusan apa dekan? Bu Mai Kaprodi. Iya. Ya masih Kaprodi ya. Ketua jurusan program studi. Bu Mai langsung nelpon, Okri, ini kesempatan untuk dapat lanjut sekolah ke Jepang, harus pulang. Iya, betul. Harus pulang. Jadi pulang langsung dari Jogja ke sini ya? Pulang. Jadi Bapak Rifai itu naik pesawat Garuda, saya kejar pakai naik pesawat Lion Air. Waduh, mau memotong sepertinya ya? Jadi itu sama-sama ketemu di bandara. Iya. Ya masuklah lobby lobby dari waktu itu Pak yang ada ketemu sama Pak pembimbing saya itu Pak Herman, Bu Mai, Pak Agus, Pak Misbah waktu itu. Nah di sana masuk lobby dan pada bulan Januari itu langsung ada tawaran. Oh cepat ya? Ya langsung ada. Jaraknya berapa tuh? Bulan berapa sih di bulan Januari? 3 bulan ya? Wow luar biasa. Nah di sana ada tawaran. Awalnya saya menolak Bang. Iya, kenapa? Alasannya kenapa? Karena saya waktu itu Inggrisnya masih acak-acakan lah. Tunggu, dijawab dulu itu. Nanti kita mau tanya tentang Inggris. Jawab dulu, lanjut, silakan. Oke. Masih ragu-ragu. Ya, tadi kan Inggris masih acak-acakan. Ragu-ragu. Setelah itu kan ketemu bapaknya, saya Inggrisnya belum bagus Pak. Gimana ini Pak? Terus bapaknya mikir kan. Iya betul. Ya. Gitu ya Mas. Ya kalau kayak gitu ya tahun depan aja ya Mas kata bapaknya kan. Iya. Nah tiba-tiba 1 minggu setelah itu bapaknya langsung nelpon, nggak apa-apa masukin aja, ini ada peluang besar kata bapaknya. Nah di sana saya masukin dan saya langsung ngambil les bahasa Inggris di sana. Oh langsung ngambil les bahasa Inggris di Jogja ya? Langsung ngambil les bahasa Inggris. Nah, di sana yang berapa itu bulan? Saya janjikan sama supervisornya di sini, kalau 3 bulan setelah itu saya akan submit sertifikat bahasa Inggris saya. Luar biasa ya, 3 bulan belajar bahasa Inggris, termasuk cepat itu ya. Dan alhamdulillah saya dapat memenuhi syarat lah. Walaupun di garis-garis. Gitu. Ya kalau bahasa Inggris di Jepang, apakah susah juga Pak Ukri, karena itu kan bukan bahasa mother language mereka di Jepang. Apakah susah juga untuk berbahasa Inggris atau gimana? Atau mereka lebih banyak prefer bahasa Jepang? Gimana Pak Bang Ukri? Ya kalau di lab saya sendiri itu Bang Umar, kebetulan yang banyak itu international student. Betul, yang master sama doktoralnya itu international student. Jadi kita komunikasinya bahasa Inggris. Orang Jepang itu sendiri kalau saya lihat di sini ya mereka lebih prefer bahasa mereka sendiri daripada bahasa Inggris. Halo Bang Umar. Halo Pak Ukri. Halo. Iya. Jadi Pak Ukri tadi bilang nih bahwasanya bahasa Inggris masih ragu karena bahasa Inggris belum bagus.
Kita mau ngulik Iya. itu nih. Apa sih yang membuat Pak Okri semakin pede untuk ikut les bahasa Inggris gitu loh? Halo Bang Umar. Kurang jelas Halo. gambar Bang Umar nggak ada. Halo, sebentar ya. Kayaknya jaringan kita ada permasalahan sepertinya. Sebentar, kita lagi perbaikan. Halo Pak Okri. Ya betul Bang Umar. Bang ya? Gambar Bang Umar nggak ada. Oh, nggak ada gambar Bang Umar. Kemana gambar Bang Umar hilangnya? Mungkin kayaknya jaringan lagi bermasalah Pak Okri. Kalau bisa kita lanjut aja. Sebentar ya teman-teman ya. Mohon maaf ketidaknyamanannya karena jaringan kita kayaknya bukan dari kitanya, dari Telkomnya sepertinya bermasalah. Kalau dengan Umar kita langsung Okri. Halo Bang Umar. Halo. Nggak Sebentar. loading kayak gitu Bang Umar. Gambarnya Apa loading ya? seperti itu. Sebentar. Ya, jaringan kita sepertinya lagi ada masalah berat. Jadi sedang diperbaiki oleh tim teknisi. Sebentar. Halo. 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 Sebentar Pak Okri. Sebentar ya, ditunggu sebentar. Iya Bang Umar. Ini sepertinya jaringan udah mulai stabil lagi. Kita coba dulu. Halo. 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 Pak Okri, gimana? Udah jelas atau belum? Belum Bang Umar, masih blur Bang Umarnya. Masih blur, tapi kalau suara jelas ya? Kalau suara ya cukup jelas. Gini kita lanjutin cerita aja lah dulu ya. Jadi gini Pak Okri, kita mau tanya tentang tentang bahasa Inggris tadi yang Pak Okri bilang. Gimana sih memotivasi diri sendiri untuk berbahasa Inggris Pak Okri? Ya kalau saya itu waktu menjanjikan untuk submit 3 bulan itu, saya harus memacu diri saya harus bisa. Iya. Saya harus bisa. Di samping berjuang untuk menyelesaikan tesis, saya harus berjuang mendapatkan standar minimal supaya bahasa Inggris bisa diterima di sana. Iya, betul. Nah, itu siang malam nggak belajar bahasa Inggrisnya? siang malam Bang Umar. Saya tahu. Wadaw. Bang Umar sendiri tahu kan, saya itu di Padang mana pernah belajar bahasa Inggris. Ya, saya tahu sekali bahasa Inggris Bang Okri ini waktu S1. Nah, Ya. di sana saya pertama itu ngambil privat Betul. itu sendiri-sendiri gitu, sama Betul. ada itu mahasiswa sastra Inggris itu pagi. Terus malamnya itu saya les TOEFL di Wow. lembaga bahasa UGM. Wow, luar biasa ya. Lembaga bahasa UGM. Nah, di sana itu ya saya mencoba memacu dengan waktu, dengan waktu. Betul. Setelah submit sertifikat bahasa Inggris tadi yang sudah yang ada itu ya, standar D, ya. Saya masih merasa kurang. Wah, kurang apa maksudnya? Ya, masih merasa kurang. Ya, gimana sih Gimana sih caranya komunikasi bahasa Inggris? Nah, bukan sertifikatnya ya. Bukan sertifikatnya. Nah, betul. Setelah itu, saya ngambil bahasa Inggris lagi, les bahasa Inggris lagi, Oh, speaking class. jadi 2 kali. Ya, speaking class itu memang khusus untuk di Jogja juga, di rumah Inggris Jogja. Jadi kalau ke rumah Inggris biasanya nginap gitu ya sama Ya, teman-teman yang ingin tapi belajar saya Inggris. kebetulan karena dekat kan, saya nginap di kos, bukan di sana. Oh gitu, bukan di sana ya. Ternyata Anda pandai-pandai juga ya, seperti yang Bang Okri ya. Tidak mau nginap di tempat orang rame-rame ya. Iya. Nah, terus Bang Okri, kita lanjut cerita S3. Nah, waktu pertama kali kan di UGM ada juga nih S3. Kenapa sih motivasi Bang Okri S3-nya ke Jepang gimana gitu loh? Kok ke Jepang? Kenapa S3 di UGM aja? Atau di Indonesia kan juga ada kampus-kampus lain yang bagus. Iya, betul Bang. Why? Ya kan, kalau istilahnya itu, kalau ada pepatah Minang mengatakan lamu idui banyak diraso, banyak bajalan, jauh bajalan banyak dilie. Jauh bajalan banyak dilie. Itu nama tua.
Iya, saya Bapak ingin Yo ya. mendapatkan pengalaman bagaimana sih kuliah di luar negeri itu. Karena saya Betul, sangat betul. penasaran sekali. Iya, iya, Nah, iya. ditambah Karena lagi di bidang teknik sipil khususnya geoteknik, luar negeri itu jauh lebih canggih alat-alatnya dibandingin dengan betul, kita yang ada di betul. Indonesia. Ya, Terus mungkin perkembangan alat-alat untuk penelitian itu sangat cepat sekali di luar negeri. betul, betul. Nah, itu salah Perkembangan satu mungkin motivasinya. ilmu dan teknologi di luar negeri memang lebih Nah, cepat kalau betul. di negeri kita memang terbanding jauh ya Pak Ukri ya. Iya, Karena betul. banyak ilmu-ilmu yang berkembang di tempat mereka. Apalagi tanah dengan spesifikasi kita seperti ini mungkin mirip-mirip dan butuh teknologi terus gitu ya. Nah, pasti Iya, itu iya, Bang iya. Umar. Waktu itu tuh apa namanya? Orang tua gimana? Lah, kalau orang tua Bang Umar namanya dari kampung, Ya, tinggal dari kampung, orang tua pekerjaannya cuma guru SD, ya, guru olahraga guru tepatnya ya olahraga teman-teman ya. SD, pasti kaget kan? Wih, Ngomong baca pengang deh. istilahnya Laisa Banatu. Oh iya, iya, betul, bahasa betul, Minang. betul. Ada Bahasa benar. Minangnya les. Tuh. Iya, iya, iya. Laisa Banatu. Terus salah satu yang menjadi khawatir orang tua itu adalah masalah biaya tadi. Iya, betul. Karena Ada nggak besar ya. bakalan putus di tengah jalan? Iya, betul, 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 Yang betul, dikhawatirkan orang tua seperti itu. Iya, iya, iya. Karena nggak sanggup membiayai kalau Iya, kuliah nggak sanggup. biasa. Dari mana Betul. mau dicariin uangnya? Apa yang Iya, mau betul, digadai? betul. Nggak ada yang mau digadai. Iya, iya. Nggak ada. Lapangan bola depan rumah aja digadaikan. Aduh, diserang gitu. sama orang CRT. Ya kalau di kampung pasti pemikiran orang tua seperti itu kan. Pasti, betul, betul, Nah, betul di sekali itu. sana saya sebagai anak pasti harus meyakinkan orang tua saya. Betul, Harus betul. meyakinkan kalau saya ini dibiayai semuanya, nggak bakalan membebani ibu sama papa saya. Betul, betul, betul. Meyakinkannya gimana, Bokri? Apakah langsung nggak aduh, aman? Nah, Kalau di bahasa Minang kan ya. gitu. Atau Ya, itu ada kan, treatment khusus? Kalau saya mah kan orangnya nggak terlalu gimana ya, paling ya Nggak terlalu madar ya? iya secara sekilas saja. Nggak gitu pak, nggak gitu bu, tenang. Iya, iya, iya. Tenang, Itulah Pak, kalau di Minangnya itu tenang Bu, tenang Pak, aman kok. Nah, itu ya bagi teman-teman yang baru bergabung mungkin nggak ngerti bahasa Minang itu penjelasannya ya. Jadi keluarga tidak ada istilahnya mendukung lah, Iya, masalah sangat dana mendukung. aja yang dicemaskan ya. Terus kalau dengar cerita Bang Ukri tadi, ada satu hal yang menarik bisa kita ambil juga Bang Ukri, bahwasannya relasi dan komunikasi serta pertemanan itu penting sepertinya. Iya betul Contohnya sekali. tadi Pak Ukri berbicara pertama kuliah mau ke S2 dipaksa, bukan dipaksa sih, di ultimatum sama Diberi Pak Rektor baru diberi selesai, tantangan. ya gitu. Nah, diberi tantangan. Jadi pas S3 juga gitu, ada koneksi dengan Pak Rifai, ada koneksi dengan Bu Mai dan juga dosen-dosen lainnya. Nah, membangun koneksi gimana sih Pak Ukri caranya Pak Ukri? Mungkin Ya, teman-teman butuh kan juga nih. kalau di kita di ITB, nah kita itu kan sudah punya banyak alumni di luar. Betul, betul. Dan salah betul satu sekali. salah satu kelebihan kita di ITB itu senior kita dahulu itu bakalan peduli banget dengan kita sekarang. Iya, betul. Misalnya kita sekarang betul. mahasiswa nih, Iya. ya tinggal kontak alumni kita. Iya, iya, betul, betul, Alumni, betul. Bang, gini. Pasti Iya, mereka mau bantu. iya. Iya, betul. Itu fungsinya alumni salah satunya itu ya. Betul. Terus ini Untuk dengan senior yang masih satu, maksudnya ya kita masih ketemu di kampus sama dia. ketemu waktu sama di kampus ya. Perlu dijaga hubungan seperti itu. Iya. Apalagi Hubungan kita baik kakak beradik ya. Ya, apalagi kita di bidang teknik sipil ini, kerjaan kita itu pasti tergantung dengan relasi tadi. Ya, dan akan terkait satu sama lain. Satu sama lain, betul. Komunikasi dijaga caranya. Kalau istilah kita belajar dulu Pokri, kalau Pokri masih ingat dulu ada kata mendaki, kata menurun, kata melereng, kata mengatakan itu Pokri. Betul. Jadi ada apanya gitu loh. Pokri, sebelum kita lanjut ke pertanyaan masa tentang kuliah di Jepang, kita baca-baca komen dulu, sudah banyak nih komennya. Pertama dari Pak Hendri Novrianto, Okri geser agak ke belakang supaya kita nontonnya lebih nyaman. Udah tadi Bapak, terima kasih Bapak. Kemudian ada Boni, teman Pak Okri nih, haha, udah ketawa aja. Kemudian ada Yosi, Pak Okri wisuda, saya belum masuk kuliah. Wah, Anda terlalu muda atau Pak Okri terlalu tua Yosi ya?
Kemudian ada De Radinal, ini De Radinal teman Pak Okri juga. Gue pede banget Bang Okri ya. Pede tadi cerita kita tentang alumni nih Pak Okri. Nah, ini ada pertanyaan menarik nih dari Diamond Boy 361. Oh, bentar, ini masuk pula komen baru, terus skip pula. Bentar, mana tadi Diamond Boy? Pak Okri, saya mau bertanya, bagaimana mengatasi pressure belajar di negeri orang dan siapa yang menjadi penyengat Bapak selama belajar di negeri orang? Apa impian Bapak sepulang sekolah Indonesia? Nanti kita jawab karena itu akan jadi pertanyaan kita berikutnya, Pak Okri. Sebar, kita lanjut pertanyaan yang sampai pembahasan kita dulu. Lulus S3, Bang Umar bahasanya lucu banget ya. Bagaimana strategi S3 dengan Pak Okri? Ya sepertinya banyak pertanyaan-pertanyaan tentang Pak Okri bagaimana kuliah di Jepang dulu ya Pak Okri ya. Coba cerita dong gimana sih sistem pendidikan kuliah di Jepang Pak Okri? Mulai dari tes dulu lah, tesnya gimana sih dulu? Tes untuk masuk ke Jepang itu bisa Ya kuliah kan, di Kyushu University di jadi kalau saya itu kan waktu itu bidang ngambilnya itu kan U2U, beasiswa U2U, itu university to university. Nah, jadi itu yang pertama itu adalah hubungan dari profesor ke profesor. Betul, right. Ya, itu yang penting juga ya. Ya, yang pertama itu saya apply material ke profesor di sini. Nah, di sini profesor di sini pertama itu bakal seleksi di tingkat setingkat jurusan. Nah, setelah di tingkat jurusan itu kan nanti ada kandidatnya kan. Nah, nanti bahan saya itu bakalan diseleksi lagi di tingkat fakultas. Oh ya, 2 kali ya, baru 2 kali fakultas, ya. Nah, fakultas kan di fakultas sudah diputuskan itu lulus katanya kan. Nah, saya harus seleksi lagi. Ya di Max itu sendiri. Waduh. Jadi enggak level wisudanya bertahap sekali ya, rapat sekali ternyata beasiswa ya. Apa yang buat Pak Okri pede nih? Gua pasti lulus gitu loh. Gua pasti lulus. Ya. Ya kan? Ada nggak rasa gua nggak lulus? Ini jujur nih ya. Ya, tadi live ini loh. Mendengar cerita. Kan beasiswa Max itu ada 2. Betul. Yang pertama itu G2G, government to government, melalui embassy. Yang kedua itu U2U. Nah, katanya halo, sepertinya jaringan Pak Okri patah langsung. Kita lagi menunggu koneksi. Tadi pembahasan kita masih sampai bagaimana Pak Okri bisa kuliah di Jepang tadi dari UTU dan G2G. Jadi tadi government to government dan university to university. Jadi gimana sih Pak Okri bisa sampai kuliah ke Jepang nih ceritanya. Jadi ada koneksi, ada bagus juga bagi teman-teman yang mau kuliah nanti. Sepertinya jaringannya bermasalah, kita masih menunggu Pak Okri untuk bergabung karena Pak Okri tiba-tiba menghilang. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung nanti, kita coba, nih Pak Okri udah mau bergabung, kita coba gabung dulu. Sepertinya ada masalah di jaringan, padahal ceritanya sedang sangat asik sekali gitu. Halo, gimana? Kok bisa hilang? Ada masalah dikit. Ya udah lanjut tadi dari UTU dan G2G. Nah, katanya pengalamannya itu kalau U2U itu pasti lulus katanya. Iya betul. Dan itu kan memberikan istilahnya rasa pede juga lah kepada kita. Pede, betul. Tapi kita tapi dokumen kita harus lengkap, harus melewati standar yang telah ditetapkan. Iya, jangan udah pede kan, dan sama kemauan diri aja sendiri aja lagi kan. Betul Bang. Iya, betul. Jadi Pak Okri pertama tuh masuk seleksi, kemudian dinyatakan lulus seleksi, ekspresinya gimana nih? Wah, gua lulus nih di Jepang gitu loh. Ya, kalau kita sebagai Muslim ya. Alhamdulillah, kita betul. Bahagia banget kan? Nggak kebayang. Iya. Bisa sekolah di Jepang, Cuk. Nah, iya, betul. Akhirnya gitu, kita ke Jepang juga, kan? Iya, betul. Terus Pak Okri pas mulai kuliah susah nggak menyamakan diri? Pak Okri udah mulai dari Sumatera Barat, pindah ke UGM, itu rasanya udah lumayan berbeda, pendidikan di Sumbar dengan pendidikan di Yogyakarta. Dan sekarang dari Yogyakarta, istilahnya Indonesia, pindah ke Jepang. Gimana nih menyamakan persepsi dan pendidikannya?
Ya, kalau dari Indonesia ke Jepang mungkin agak sedikit kaget ya kita. Nah, di sini kan kebiasaannya itu kalau mahasiswa doktoral itu yang mencari topik itu sendiri mahasiswa. Karena udah bisa berpikir, jadi ide itu dari kita. Oh iya, jadi memang kita yang dipancing untuk Iya, memberikan ide ya. Nah, itu yang ini, yang ketika pertama-tama itu yang cukup berat bagi saya. Iya, Nah, iya. seiring dengan berjalan waktu, kita kan bisa, istilahnya kalau orang Minang itu cepat membaca situasi ya. Di mana bumi dipijak di situ langit di Juana Bokea. Nah, kita mulai berproses. Iya, betul. Berproses kan. Oke, ini Pak Okre. Lanjut. Silakan. Untuk mendapatkan idenya itu, saya itu butuh waktu 8 bulan. Lama juga ya? Iya, 8 bulan. Mencari ide. Mencari ide itu. Iya. Gini Pak Okre. Tadi Pak Okre bilang seperti itu. Kalau di ITP contohnya, bukan di ITP sih, di beberapa kampus juga ada Sumatera Barat. Contoh sistem pendidikan kuliah kita itu seperti presentasi, kemudian ada juga project based learning. Apakah di Jepang juga kayak gitu? Ada presentasi juga, ada project based learning juga, ada nyata-nyata juga. Gimana sih sistem belajarnya? Ya, kalau di sini kebanyakan Bang Umar, mahasiswa itu lebih aktif. Oh, gitu ya? Iya. Itu bisa dilihat dari contohnya itu anak-anak undergraduate, anak S1. S1 betul. Iya, S1. Dia itu semester 6 dan 7 semester 6 itu dia udah mulai mencari lab mana yang mau dimasukin. Oh iya. Nah, setelah dia diterima di lab itu, nah nanti dia itu ruangannya itu sudah ada di lab. Maksudnya kursinya itu udah ada di lab. Nah, jadi dia di sana belajar tiap hari di sana. Datang tiap hari ke sana kan. Nah, mereka itu diberi tanggung jawab. Biasanya itu namanya itu Zemi. Jadi, Zemi ya? Iya, meeting. Itu bahasa Jepang ya? Iya, meeting itu. Oh ya. Meeting tiap seminggu sekali itu. Jadi dia itu dapat giliran untuk presentasi. Oh gitu. Ya, jadi memang bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan isi apa sendiri ya? Iya, betul Bang. Jadi kalau istilahnya kalau kita nih kadang kan keroyokan ya Pak Okre. Kalau apalagi presentasi, satu orang ngerjain 5 orang nama dititipkan. Betul. Tapi kalau di sana nggak bisa seperti itu, ternyata harus sendiri bertanggung jawab terhadap dibuat sendiri. Harus bertanggung jawab. Iya betul. Ya, dan mungkin ini bisa juga walaupun di kelas, walaupun dia dapat tugas di kelas, tapi dia ngerjain itu partnya masing-masing, bagiannya masing-masing. Oh, itu apakah dipaksa ada hukumannya atau memang jiwanya seperti itu Pak Okre? Iya. Gimana sih? Itu kan sudah ini ya, kalau kebanyakan orang di sini kan sudah menjadi ini ya, sifat ilmiahnya itu ya rasa tanggung jawab tadi. Iya. Mungkin itu yang harus kita tumbuhkan juga kepada teman-teman yang nonton mungkin. Iya, ya dengar tadi kan dari Pak Okri di Jepang itu bahwasanya orang tuh bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Nah, nanti kalau bikin kelompok, jangan satu orang mengerjakan, rame-rame bertanggung jawab. Ini satu orang numpang nama 5 orang. Kasihan teman kita ya. Aduh, sudah dia pula yang traktir. Kadang-kadang entahlah Pak Okri, udah ceritakan pedih semua ini. Pak Okri, ini ada juga pertanyaan nih. Bagaimana mengatasi pressure belajar di negeri orang? Siapa yang menjadi penyemangat Bapak selama Babang aja lah, selama Babang belajar di negeri orang dan nanti impian nanti. Nah, itu aja dulu. Mengatasi pressure di negeri orang, Pak Okri tamat dari UGM, ITP, tuh pergi ke Jepang, bahas pressure-nya kan berbeda tuh Pak Okri. Iya, betul. Gimana sih cara ngatasinya? Iya, cara ngatasinya itu kan yaitu bercerita. Nah, berceritanya kepada siapa? Iya, betul. Langsung tadi penyemangatnya ya, langsung dia. Berceritanya kepada siapa? Yang pertama itu adalah ke keluarga kita sendiri. Betul. Nah, kebetulan saya kan sudah istilahnya udah punya tunangan kan? Iya. Nah, itu kan yang selalu berhubungan dengan kita bercerita. Oh iya. Minimal ada teman curhat lah istilahnya. Nah, begitu. Ya, betul. Harus curhat dong, Ok, katanya kan. Nah, betul. Yang penting ya itu, pressure itu kan
datang ke kita kan bertubi-tubi pressure itu. Betul, Ya, betul, betul. kalau kita tahan kayak gini, ya kita semakin menderita dong. Betul, betul. Semakin Kita nggak harus tahu jalan kemana lepaskan, itu. kita harus bercerita sama keluarga, sama orang terdekat kita. Oh, Nah, iya, nanti kan iya. ada itu kan, ada masukan dari mereka kan. Iya, kadang masalah ini ada orang lain yang punya jadwal, ada caranya sendiri ya. Iya, Itu ada pertanyaan dari Pak Rektor langsung, alah aduh calon ukri. Iya. Udah Pak, udah tunangan katanya Pak. Aduh. Sudah, Pak. Nah, kebetulan cincinnya kan diperlihatkan tuh Pak. kebetulan ini calon saya ini adik kelasnya anak Pak Rektor. Oh, begitu ya. Di Bandung ya, Telkom University ya. Iya, iya, iya. Aduh. Sudah terkait-kait semua sepertinya. Terkait-kait Kita lanjut lagi. Nanti kalau dibahas nih masalah engagement ini akan lama ini. Iya. Akan panjang pula prosesnya. Pak Ukri, ini kini kan sekarang kita kan pandemi nih. Kalau pendidikan di Jepang sekarang gimana Pak Ukri? Kalau Apakah berbeda di sangat? Jepang sekarang, Bang, sekarang kan kalau di Jepang itu Halo, lagi-lagi putus. Jaringannya sepertinya bermasalah. Kita lagi ditunggu undangannya Bang. Iya, nanti ditunggu ya Yosi ya. Kelebihan Ukri jawabnya cepat sekali. Iya Pak, cepat sekali jawaban Pak Ukri. Iya, Pak Ukri lagi nyambung tapi orangnya tidak ada. Sepertinya lagi memperbaiki router nih. Halo Pak Ukri. Kita masih menunggu Pak Ukri untuk join, tapi di videonya udah ada, tapi beliaunya tidak ada. Kemanakah Bapak Ukri? Halo, Pak Ukri? Sepertinya lagi ada perbaikan dari Pak Ukri, mungkin ada. Ini dia, udah sampai. sebentar. Iya. Saya dipanggil sama Sensei ngambil. Oh gitu. Waduh. Nggak bisa ditolak itu ya, kalau panggilan sensei itu harus segera ya. Ya memang harus segera itu, jangan Harus segera. Itu gini aja sekalian jawab pertanyaan itu. Orang Jepang itu kalau kita contoh kayak tadi nih Pak Ukri lagi live, kemudian dia manggil-manggil. Pak Ukri nggak ladenin, dia marah tuh nggak sih? Iya, kalau dosen pasti marah. Waduh, ternyata orang Jepang pemarah ya? Iya, Tegas ya mungkin ya? Pasti marah. Iya. Ya, Terus lanjut tadi. kan? Iya, betul. Lanjut tadi pertanyaan tadi. Kini sekarang sistem belajar di gimana sih di Jepang Iya sekarang kan, waktu pandemi ini? Termasuk yang Pak Ukri gimana tuh? Kalau di sini dia itu kampus itu dia punya beberapa level. 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Nah, ketika lagi puncaknya itu di kampus saya itu level 4. Jadi kegiatan itu dibatasi, sangat ketat sekali. Level ini maksudnya level 1, 2, 3, 4 ini berdasarkan apanya levelnya Pak Ukri? Level 1 itu normal. Oh gitu. Level 2 iya. sedikit tidak normal. Level 3 sangat tidak normal. Level 4 itu bahaya. Abnormal. Ya, yang bahaya ya. Sangat bahaya. Nah, ketika nyampe level 5 ini kegiatan di kampus diliburkan semua. Diliburkan. Wah. Nah, ternyata... jadi ketika puncak itu saya level 4, jadi yang diizinkan ke kampus itu cuma yang mau wisuda bulan September. Terus Pak Ukri ya? Iya, insya Allah. Kita menunggu jawaban itu sebenarnya. Terus setelah turun grafiknya, turun grafiknya itu turun ke level 3 jadinya. Sekarang ini berada di level 3. Iya. Jadi sistem masuk ke udah turun ya. Sistem masuk ke kampus itu dirotasi. Hari ini giliran ini, besok giliran itu, yang hari besoknya lagi giliran yang lain. Oh, gitu. Jadi memang ada penggiliran ya, sistem shift ya. Tapi di sana apakah labnya buka 24 jam atau memang ada batasan waktu? Kalau per shift tuh waktunya terpakai di lab tuh lebih panjang atau di kampus lebih panjang kan? Ya Bang Mark, kalau lab itu tergantung mahasiswanya. Kalau dia mau kerja 24 jam boleh. Wadaw. Jadi ternyata luar biasa ya. Di sini Bang Mark, saya itu ke kampus itu jam 9 pagi.
pulangnya itu bisa jam 12 malam, jam 1 malam. Waduh, Anda ngapain di kampus? WiFi gratis Anda ya? Saya ragu nih, bukan klaim nih, WiFi gratis ini pasti. Bukan. Saya Memang seperti itu ya? WiFi gratis. Emang kayak gitu Bang Umar. Budayanya ya, mengikuti budaya ternyata Pak Ukri akhirnya. Salah satu lagi itu Iya, deadline. iya. Bahkan kalau deadline, kita itu bisa nggak tidur beberapa hari. Waduh, ternyata lebih ya kalau kita mikir nih kan negara teknologi loh. Nah, mungkin kuliahnya sampai begadang bermalam-malam ternyata lebih luar biasa juga ya, bisa begadang malam-malam mahasiswa S3. Iya, betul Bang Umar. Nah, salah satu lagi fasilitas di sini kan kita bisa mandi, ada tempat mandi. Maksudnya ada disediain kan salah tempat mandi. Jadi kita bisa mandi di sana. Oh, gitu. Jadi nggak ragu udah tidur di kampus itu. Iya. Untuk mahasiswa yang memang mengerjakan sesuatu di kampus ya. Nah, betul. Memang mengerjakan ya. Tapi kalau nggak mengerjakan sesuatu nggak boleh ya. Kalau nggak mengerjakan sesuatu ya mana? Ya dia mau tidur di mana? Tangkap sama security. Oh gitu. Oke. Nah ini Pak Ukri ada pertanyaan dari teman-teman nih. Sekarang kan di Indonesia udah gelombang 2 nih namanya pandemi ini. New normal kalau istilah di kita ini. Kalau di Jepang ada juga new normal nggak? Penanganannya gimana sih masalah pandemi kemarin di Jepang? Kalau yang di gelombang Jepang, kedua sekarang kalau di Jepang kemarin itu dia itu nggak ada total lockdown gitu, nggak ada Bang. Oh gitu, nggak ada PSBB atau gimana ya? Iya, istilahnya yang diterapkan di Jepang itu ya PSBB tadi. Oh gitu ya, benar. PSBB tadi. Jadi kegiatan keluar aja, kegiatan non esensial itu ya dibatasin. Ya seperti itu. Salah satu lagi itu tingkat kesadaran masyarakat Jepang itu kan tinggi Bang Umar. Itu mungkin yang jadi jadi masalah kita. Itu. Betul. Mereka patuh kepada pemerintahnya. Iya, ini mereka sadar dengan adanya penyakit ini gitu loh. Iya, Dan betul. juga patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Iya. Dan juga jadi nggak ada gelombang 2 istilahnya di sana ya Pak Ukri ya? Kalau gelombang 2 itu terjadi kemarin di Hokkaido sih. Tapi di tempat saya belum nggak ada Bang Umar. Sekarang di Fukuoka ya? Iya, di Fukuoka kira-kira masih ada 100 sih. Dari Fukuoka ini dari Tokyo berapa jauh Pak Ukri? Kalau Bang Omar cuma tahu Tokyo aja soalnya. Kalau Tokyo itu berapa ya? 2 jam kalau nggak salah Bang Umar. Oh dekat ya ternyata, dekat kota besar ternyata ya? Iya 2 jam. Wow. Kalau saya itu di pulau yang paling bawah Bang Umar. Dekat ke Korea Selatan. Betul Bang. Iya. Pulau yang paling bawah. Dekat Oppa ya? Iya. Oppa. Oppa. Nanti lama-lama sepertinya Pak Ukri bisa jadi Oppa di sini. Kita panggil dosen Oppa nanti sini ya. Mana? Kita panggil dosen Oppa ya, teman-teman ya. Teman-teman di sini saatnya bahagia sekali mewawancara Pak Ukri ini. Pak Ukri. Amin. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan lanjutan ya. Selesai kuliah tadi ini ada pertanyaan. Yang tadi udah yang mana nih tadi? Selesai S3-nya kapan? Tadi dari jawab insya Allah September. Lalu impian apa yang diraih setelah pulang ke Indonesia? Apa Pak Ukri sudah menikah? Pak Ukri belum menikah, tapi sudah engagement. Nah, jadi nggak bisa lagi, lihat cincin-cincinnya udah ada di tangannya kan? Tapi impian apa yang ingin diraih setelah pulang ke Indonesia nanti Pak Ukri? Rencana ke depan lah istilahnya. Pak Ukri mau balik pulang ke Indonesia, apa sih rencananya mau ke depan? Iya, kalau sebagai dosen. Di luar menikah ya? Iya, kalau sebagai dosen. Pasti impian kita itu pasti profesor. Oh iya, harus. Nah, itu. Impian terbesar saya adalah menjadi profesor ketika umur 40 tahun. Wow. Rekor lagi ya, memecahkan rekor terus ya. Jadi awal itu waktu sebelum pergi ke Jepang itu impiannya itu selesai doktoral itu sebelum umur 30. Oh, wow. Nah, dilanjutin nanti untuk impian yang kedua itu menjadi profesor ketika umur 40 tahun. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Mohon doanya insya Allah. Amin. Karena sekarang udah tercapai nih. Dokter insya Allah kalau September berhasil, maka Pak Ukri targetnya tercapai nih. Di bawah umur 30 tamat doktoral. Karena sekarang umurnya kalau tidak salah 28 tahun atau 29 tahun. Bener ya? Ya, 28 tahun lebih dikit. Lebih dikit ya. Karena saya hampir sama dengan Pak Ukri umurnya ya. Amin ya Allah. Anggap saja sama ya. Amin. Kita mendoakan terus Pak Ukri di sini. Karena semoga sekarang pendidikannya cepat berlangsung. lagi berjuang
Iya, lagi berjuang berjuang. ya. Deadline untuk submitnya disertasi saya itu minggu depan. Jadi Oh, sekarang woi, minggu depan ya. minggu Ternyata depan. sebentar lagi, sangat sebentar lagi ya Iya, Bang Okri mau sidang ya. iya. Bang Okri, ini lagi kita mau tanya, tinggal di Jepang gimana? Pergaulan di sana apakah sangat baik atau tidak baik dengan mahasiswa internasional, baik mahasiswa internasional maupun mahasiswa Jepang gimana sih? Orang Jepang itu baik-baik, Bang Umar. Baik banget, Baik-baik sopan ya. banget. Ya. Kalau Iya, iya, istilahnya iya, iya. itu, saya kan 2 tahun di Jogja, Mm-mm. terus pindah ke Jepang. Mm-mm. Nah, sopan orang Jogja, Wah, udah terkenal tuh. lebih sopan lagi orang Jepang. Saya rasain. Wow, ternyata lebih sopan lagi orang Iya. Jogja yang terkenal sopan itu lebih sopan dari Jepang tuh luar Iya. biasa seperti ya. Saya dia. rasain sendiri. Teman-teman lab saya itu sangat sopan sekali. Kalau masih internasional gimana? Kalau internasional, karena dia udah berbaur, otomatis kan dia terbawa sopan juga dong. Oh iya iya. Mahasiswa mana aja teman Pak Ukri? Ada mahasiswa dari apa nak? Dari mana aja sih? Serbia, Kalau Serbia mungkin. teman internasional, saya yang pertama itu dari ini Timur Tengah, Jordan, Woi, Palestina. wadaw. Jordan, Palestina. Yang paling jauh itu ini Maroko. Wow. Mauritius, tahu nggak Mauritius? Mauritius dengar namanya aja pernah, tapi nggak tahu pernah masuk Piala Dunia atau belum tuh Mauritius tuh. Mauritius itu di dekat Afrika, pulau kecil dekat Afrika. Oh iya, jauh ya. Orang India. India biasa tuh, biasa pasti rame tuh biasa kalau dia. Mongolia. Oh, Mongolia ya. Ya, Korea Selatan. Wah, opa ya. Cina. Oh, Cina satu lagi ya. Iya. Jadi memang, tapi banyak kan Asia dan Timur Tengah ya. Eropa gimana? Eropa atau Amerika Kalau gimana? Nggak ada. Eropa itu di lab saya nggak ada, Bang Umar. Karena ini untuk program beasiswanya itu sendiri kebanyakan kan dari Asia. Iya. Program iya, untuk iya. negara-negara Asia. Oh, khusus ya ternyata ya. Iya, betul Bang Umar. Nah, gini Pak Okri, kita mau tanya nih, kan karena timing juga nih, sebentar lagi sepertinya mau habis juga waktu kita. Nah, Pak Okri, tolong dimotivasi dong teman-teman kita, gimana sih untuk mewujudkan mimpi, mendapatkan beasiswa, dan beasiswa tuh banyak sebenarnya kan Pak Okri ya? Iya. Gimana sih mendapatkannya gitu loh Pak Okri? Ya karena saya bukan seorang motivator. Ya, mungkin menceritakan diri sendiri gitu. Agak belepotan gimana ya? Iya. Ya, yang penting itu kesadaran dari diri sendiri. Betul. Ya kan Rasulullah bilang kan manjat dawa jaddah. Betul. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Dia akan mendapatkan, betul. Nah, jadi dengan kesadaran diiringi dengan usaha, doa, dan jangan lupa doa orang tua. Itu yang sangat. Iya, itu yang paling penting. Iya, yang sangat paling besar. penting sekali. Insya Allah sekali. semuanya bakalan tercapai. Ya, yang penting dikerjakan ya Pak Okri. Ketika ada beasiswa, ya didaftar bukan ditunggu gitu loh. Iya, betul sekali. Dan jangan, kadang kan gini teman-teman nih, bahasa Inggris lama, itu lama. Itu kan salah satu yang membuat diri negatif sendiri Pak Okri. Kadang-kadang yang penting itu dimulai juga. Bang Umar, dimulai. Betul, dimulai ya. Kalau kita memulai, pasti akan ada hasilnya. Tapi kalau tidak dimulai, gimana mau dapat hasil? Nggak ada hasilnya. Nah, betul. Dan juga percaya diri gimana menunjukkannya Pak Okri? Bahwasanya Pak Okri dari salah satu kampus yang di Sumatera Barat, di daerah Pak Okri, maaf ya Pak Okri dari daerah. Ya, dari gimana kampung, sih meningkatkan kepedean dirinya untuk berangkat? Iya, kan foto saya tahu sekali, saya pernah ke rumahnya. Iya, bahasanya tahu kan totoknya itu. Tahu, sangat totok sekali. Gimana meningkatkan percaya dirinya Pak Okri? Iya kan, ya ini. Kalau salah satu percaya diri itu dengan apa yang kita miliki. Iya, betul. Nah, sekarang kita kuliah di ITP. Betul. Kita harus percaya diri yang kita miliki itu cukup. Iya, betul. Mencapai keinginan kita itu, kita tidak kalah dengan yang lain. Nah, kita itu bisa gitu penting. loh. Iya. Kita bisa. Itu modal. Betul. Tidak ada yang tak bisa kalau kita mau. Balik lagi ke menjadi wajah kita usaha kita tadi. Iya, gitu loh. betul Bang.
Oke Pak Okri, sepertinya waktu juga membatasi, panitia sudah mencak-mencak di belakang kamera semua Pak Iya, Okri. mohon maaf, Bang Umar. Waktu. Kita mohon maaf juga tadi ada koneksi yang patah dan juga ada teknis juga yang bermasalah tadi. Tapi ngobrol-ngobrolnya tetap seru sama Bang Okri ini pasti seru terus. Karena kita kebiasaan juga ngobrol kapanpun bertemu pasti ngobrol dulu gimana kabarnya gitu-gitu pasti. Iya. Nanti kita akan cari momen lagi untuk ngobrol sama Bang Okri. Jadi Iya. teman-teman semua motivasinya udah sampai tadi. Mungkin bukan motivasi, sharing Bukan pengalaman. motivasi sih. Ya, sharing pengalaman. Sharing aja, Ya. sharing aja. Ya, Sharing aja jadi apa yang bahwasanya saya alami itu aja Bang Umar. betul Bukan sekali. motivasi. Bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin, benar ya? Iya, tidak ada yang tidak mungkin. Siap. Oke Pak Okri, terima kasih. Selamat sore ya untuk hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama live kita di Instagram ITP. Semoga pendidikannya selesai bulan September ini, kita doakan bersama-sama mencapai Semoga ya jadi Allah. dokter Amin, ya termuda, umur 30 tahun, kemudian bisa mencapai jadi profesor juga, nanti kita doakan bersama-sama nanti. Amin ya Allah. Siap. Terima kasih banyak. Sekarang udah sore, udah malam ya di sana sekarang ya? Udah jam 7 seharusnya ya? Udah jam 8. Udah 8 ya? Nah, 2 ya? jam. Siap. Lebih cepat. Oke, siap. Terima kasih Pak Okri. Terima kasih Pak. udah bergabung ya. Salam sama teman-teman di Jepang juga, cepat bergabung bersama kita ya. Pak Sukari sama Desta. Oh iya. Hai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Okri. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, mohon maaf ya untuk komen-komen tidak bisa kita bacakan semua karena waktu juga yang akan membatasi kita. Kita bisa live cuma 1 jam di Instagram dan panitia sudah 56 detik, 56 menit katanya. Ya, jadi kita harus berhentikan sekarang sebelum saya diberhentikan secara dikudeta ya. Oke, kita informasikan kepada teman-teman bahwasanya besok kita masih ada live bersama Teguh Mormo, owners Mormo, merupakan salah satu industri kreatif di Kota Padang. Yang Gebri, sama-sama Gebri yang sering jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian bagi teman-teman besok bahwasanya akan ada juga hadiah giveaway dari Mormonya sendiri. Jadi harus pantengin live kita, siapkan pertanyaan kamu yang paling menarik. Nah, untuk pemenang kuis udah ada pemenang kuis, kita pilih 2 orang. Yang pertama itu adalah Farel Raja Syadid. Nah, Farel Raja Syadid untuk mendapatkan hadiah. Dan juga satu lagi Diamond Boy 361. Silahkan di DM Instagram kita nomor teleponnya. Kalau tidak hadiahnya hangus ya. Untuk Yosi tidak dapat hadiah karena Anda sudah bekerja, tidak boleh dapat hadiah. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan acara kita memberikan manfaat yang besar. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya yang tidak pada tempatnya atau tidak pada tempatnya lah pokoknya. Dan juga mohon maaf jika ada kesalahan teknis tadi terjadi selama kita melaksanakan live. Jangan lupa bergabung besok bersama kita di live Ngobrol Sini Yuk. Saya undur diri, saya Umar Nafi Khalid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.